Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini saya berusaha menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Iraina. Pertanyaan tersebut ditulis dalam kolom komentar video Syekh Jati yang berjudul Zikir Siri La Ilaha Illallah. Mau tahu contohnya? Mari langsung saja kita bacakan pertanyaan yang sangat bagus ini. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau sholat, kondisi kita sedang suwung. Pas sholat itu mulut jadi gak bisa baca bacaan sholat lagi. Itu kenapa ya? Alhamdulillah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Tetapi untuk memahami hal ini lumayan membingungkan sih sebenarnya. Karena kita bisa katakan kedua hal tersebut kondisinya berlawanan, yakni kondisi kosong atau suwung, tiada apa-apa, dengan kondisi sholat atau wujud atau ada aktivitas yang lengkap, baik itu mulai dari gerakan yang lengkap dengan rukun-rukun serta bacaan-bacaannya. Mari kita coba pahami betul-betul bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi tersebut. Ini sangat penting untuk memahaminya, mulai dari alam suwung hingga alam lahiriah, di mana manusia bisa sholat tersebut. Ini bisa dijelaskan melalui 7 tingkat alam. Mungkin sebagian dari sahabat Syekh Jati sudah ada yang tahu tentang tingkatan-tingkatan tersebut. Sebuah tingkatan alam batin dalam diri manusia yang familiar disebut dengan tingkatan martabat 7. Di antaranya adalah alam ahadiyat, alam wahdat, alam wahidiyat, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam, dan alam insan kamil. Mari sedikit kita urai alam-alam tersebut. Yang pertama, alam ahadiyat. Alam ini adalah alam sebelum Allah SWT menciptakan sesuatu apapun, baik itu alam nyata maupun alam gaib, semua belum tercipta. Alam ahadiyat ini juga sering disebut alam sejati ning suwung atau kesunyian sejati, martabat yang maha suci lihi. Keadaan kosong itu tanpa ada sesuatu apapun. Dialah zat laisa kamitslihi. Keadaan kosong itu tanpa ada sesuatu apapun, tetapi ada. Maksudnya wajib hukumnya. Kosong tapi ada. Yang kedua adalah alam wahdat. Alam ini sering disebut dengan hakikat Muhammad atau Nur Muhammad. Tidak ada pemisah antara satu dengan yang lain. Ibarat bakal batang yang masih menyatu dengan biji. Tiada beda antara kawula dengan Gusti. Satu wadah tunggal. Ibarat kesatuan ilmu Tuhan terhadap zat, sifat, asma, serta afalnya. Sebuah kondisi alam ketika segala sesuatu belum terjadi dan belum menjadi wujud, yakni itu adalah alam ruh yang beda dengan ruh. Kemudian yang ketiga adalah martabat wahidiyat, sebuah alam di mana disitulah adanya perwujudan ciptaan yang masih bersifat halus atau bisa dikatakan gaib, seperti contoh nur dan anasir. Para sahabat semua, di sini perlu kita ketahui bahwa dari ketiga alam tersebut merupakan keadaan wujud martabat yang masih di alam batin. Dan dari ketiga keadaan alam tersebutlah terlahir 4 martabat berikutnya yang bersifat lahiriah. Dan berikut kita lanjutkan pada keempat alam tersebut. Yang berikutnya adalah alam arwah. Alam ini adalah tajali ruh, yakni wahana pendinding menyatunya kelima sifat halus yang menjadi satu keadaan menjadi ruh, atau alam segala ruh yang berupa badan halus atau jisim halus. Keadaannya tidak terhayati oleh panca indera, mata, hati, perasaan, dan tidak pula serupa dengan apapun keadaannya. Inilah yang merupakan kesatuan sifat Allah yang terpantul pada makhluk. Kemudian yang kelima adalah alam mitsal. Tajali rupa seperti rupa Adam, rupa malaikat, rupa iblis, rupa surga, rupa neraka, rupa arsy. Secara lokasi tempatnya berada di alam rasa. Kemudian yang keenam adalah alam ajsam.
alam ini adalah tajalinya hakikat. Bisa dikatakan alam ini adalah keutuhan manusia yang sudah hidup di bumi ini menjadi rupa-rupa diri, seperti aku, ruh, budi, rasa, nafsu, ataupun rumahnya raga ini. Kemudian yang ketujuh adalah alam insan kamil atau manusia, berkumpulnya ke semua alam dan melebur menjadi satu, yakni 3 martabat batin serta 4 martabat yang bersifat lahiriah tersebut. Maka sempurnalah wujud manusia mulia di dunia. Para sahabat semua, jadi dari alam ahadiyat yang kosong, benar-benar kosong, keadaan alam tertinggi yang jauh dari jangkauan makhluk atau jauh dari jangkauan lahiriah, artinya kosong tanpa ada sesuatu, tetapi tetap wujud dan nyata adanya, atau yang sifatnya wajib tersebut. Alam ini adalah alam sebelum Allah SWT menciptakan sesuatu apapun, baik itu alam nyata ataupun alam gaib, termasuk juga lafaz-lafaz serta gerakan-gerakan sholat tersebut belum ada. Jadi jika pada saat Anda berada di dalam kondisi alam suwung dan pada saat Anda menjalankan sholat itu mulut menjadi tidak bisa membaca bacaan-bacaan sholat, kemungkinan besar kondisi Anda saat itu memang dalam keadaan suwung, meskipun Anda sedang dalam lahiriah. Kondisi suwung tersebut benar-benar kuat dan membekas sehingga mempengaruhi kesadaran lahiriah Anda. Jika lahiriah itu ada wujud, mungkin seperti tulisan di dalam kitab-kitab, maka alam suwung itu bisa dikatakan kitab yang tanpa aksara. Jadi menurut aku, ketika Anda sedang melakukan sholat secara lahiriah, kemungkinan kehusuan Anda sangat dalam sehingga Anda masuk dalam kondisi suwung. Maka saat itu ada yang hilang pada saat Anda melaksanakan sholat, yaitu akal. Ingat, akal adalah anugerah terbesar setelah iman. Akal Anda tidak bisa menjangkau ketika Anda sedang dalam keadaan suwung tersebut. Oleh karena itu, bisa dikatakan sholat Anda tersebut masuk di dalam kedalaman batin dan lahiriah Anda tertinggal atau terlupakan untuk saat sementara. Para sahabat semua, aku hanya memberikan sedikit saran. Ketika kita ingin memasuki kondisi alam suwung tersebut, maka lakukanlah ketika Anda sedang duduk berzikir saja di luar sholat. Ini akan lebih fokus dan tidak membatalkan niat Anda seperti ketika kondisi suwung dalam sholat wajib kita. Jadi ketika kita melakukan sholat wajib secara lahiriah, mohon kita lakukan sesuai dengan rukun-rukun dan syarat wajibnya, termasuk juga kita menggunakan akal, karena salah satu syarat ibadah adalah bagi orang-orang yang memiliki akal. Dan jika kita ingin memasuki kondisi suwung di dalam diri kita, maka lakukanlah hal tersebut ketika kita sedang berzikir atau ibadah-ibadah lain selain ibadah sholat wajib seperti pada umumnya. Silahkan lakukan ibadah-ibadah yang bersifat lahiriah sesuai dengan hukum dan syarat-syarat wajibnya kan. Dan jika Anda ingin melanglang buana di dunia batin, silahkan lakukan ibadah-ibadah secara batiniah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.